Halo kawan BRIN, jumpa kembali dalam BRIN Daily News bersama saya Sumardi. Langsung dari Gedung Widyagraha BRIN kawasan Gatot Subroto, Jakarta. BRIN melalui Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah menyelenggarakan kegiatan Ekspos Komisi Peralihan Material. Berikut liputannya. Kegiatan Ekspos Komisi Pengalihan Material ini diselenggarakan oleh Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN. Dilaksanakan untuk mengukur dan menilai tingkat capaian dan signifikansi dampak kerjasama riset internasional antara peneliti asing dan mitra kerja peneliti asing terhadap pembangunan kapasitas lembaga dan SDM Litbang nasional. Selain itu, pemahaman yang dicapai nanti sekaligus memberikan informasi prosedur perizinan peneliti asing di Indonesia termasuk dalam menyusun draft legal terkait. Deputi Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono menjelaskan latar belakang kegiatan ekspos ini, yaitu untuk memperkaya pengetahuan tentang material transport agreement yang digunakan untuk mengatur pengalihan material riset ke luar negeri dalam upaya melindungi kekayaan hayati Indonesia. Kegiatan ekspose Komisi Pengalihan Material ini adalah dilatar belakangi tentang diterbitkannya Keputusan Kepala BRIN nomor 117 tahun 2024 tentang Komisi Pengalihan Material, yang mana ditujukan agar masyarakat aware terhadap pentingnya material transfer agreement. Material transfer agreement ini bisa diterbitkan apabila sudah disetujui oleh Komisi Pengalihan Material. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang 11 tahun 2019, pasal 77 diamanatkan bahwa material itu tidak boleh dialihkan ke luar negeri apabila bisa dilakukan pengujiannya di Indonesia. Tetapi di dalam keputusan Kepala BRIN ada hal-hal yang memungkinkan material tersebut bisa dialihkan. Nah, ini tugasnya Komisi Pengalihan Material untuk mereview dokumen apakah ini boleh dialihkan atau tidak. Diharapkan dengan pertemuan ini nanti ada kesepahaman antara kementerian lembaga, perguruan tinggi yang nantinya juga menerbitkan MTA, Material Transfer Agreement, melalui Komisi Pengalihan Material di masing-masing instansi atau institusi tersebut. Ke depan diharapkan masing-masing bisa saling bersinergi ya, untuk menyamakan prosedur mekanisme pengalihan material sesuai dengan amanah Undang-Undang 11 tadi. Untuk menjadi anggota Komisi Pengalihan Material adalah tugas tambahan bagi para periset BRIN. Hal tersebut untuk melakukan tinjauan terhadap dokumen kerjasama sebelum disetujuinya pengalihan material. Agus berharap dengan diselenggarakan kegiatan ini oleh BRIN, maka ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga lainnya, terutama perguruan tinggi. Tujuannya agar material yang ada di Nusantara ini tidak serta-merta dialihkan ke luar negeri. Untuk memperkuat pemahaman tentang Komisi Peralihan Material, peserta kegiatan yang rata-rata merupakan para periset dan pelaksana mitra kerja dengan luar negeri ini dibekali materi penguatan tentang penyusunan dokumen legal. Pembekalan disampaikan oleh Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri, Victorina Hesti Dewayani, yang menyampaikan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan krusial di dalam menyusun MTA. Ia menekankan bahwa di dalam melakukan kerjasama internasional, utamanya prinsip yang harus dipegang adalah menjaga kepentingan nasional. Maka, peraturan dan mekanisme kerja yang diatur di dalam MTA sebaiknya mencerminkan prinsip-prinsip perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan, namun juga tetap menjaga keutuhan kekayaan alam Indonesia. MTA merupakan satu dokumen yang sangat penting. Tadi saya sampaikan terkait hal-hal poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penyusunan MTA, elemen-elemen yang krusial yang harus menjadi perhatian kita bersama, para peneliti, pemangku kepentingan, seluruh stakeholder terkait. Ini semua diperlukan sebagai upaya kita untuk melindungi material yang kita miliki supaya nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh
kita semua. Masih terkait dengan penyusunan dokumen kerjasama internasional, peserta juga dibekali dengan kemampuan menyusun draft naskah kerjasama internasional. Muhammad Raisa Sailendra Permana selaku koordinator perjanjian kerjasama BRIN membekali materi tentang prinsip dasar dan teknik drafting, naskah payung kerjasama, dan perjanjian teknis yang diterapkan di lingkungan BRIN dalam menjalin kerjasama dengan pihak asing. Raisa memberikan kiat prinsip dasar kerjasama yang dikelompokkan dalam beberapa aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, saling menghormati dan menghargai, kemanfaatkan bagi BRIN maupun mitra kerjasama, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, etika, dan konkret. Dari Biro Hukum dan Kerjasama tadi kita menyampaikan terkait dengan mekanisme prinsip dasar-dasar suatu pemrosesan kerjasama, mulai dari bentuk LOI, MOU, termasuk juga technical agreement. Harapannya tentu dengan adanya kegiatan ini kita dapat memberikan sharing ya, apa itu persyaratan, kemudian juga isi dari naskah-naskah tersebut, sehingga dalam pemrosesannya dapat diharapkan nanti antara pemrakarsa, dalam hal ini para periset, dan Biro Hukum Kerjasama bisa memberikan support ya dari aspek legal untuk pemrosesan kerjasama dapat sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara yang kaya akan biodiversitas, namun pelindungan kekayaan sumber daya genetik saat ini masih cukup lemah dan belum ada payung hukum yang kuat untuk mengatur semua stakeholder, terutama dalam melaksanakan riset terkait biodiversitas. Masih banyak praktik-praktik yang merugikan bangsa di dalam pengelolaan sumber daya genetik. Hingga sampai saat ini, masih banyak orang yang dengan mudah mengalihkan material milik negara ini ke mitranya di luar negeri. Untuk itu, Ketua Komisi Pengalihan dan Penggunaan Material, Informasi dan atau Data 2024 sampai 2027 Kementerian Kesehatan Muhammad Narsum Masyi mengatakan perlu adanya kerjasama dengan mitra-mitra luar negeri untuk menjaga kekayaan biodiversitas di Indonesia. Narsum memberikan berbagai pandangan pengalaman yang merugikan material milik bangsa ini karena kurang kuatnya dokumen kerjasama yang dibuat untuk mengikat jalinan kerjasama dengan luar negeri. Salah satu contoh khususnya yaitu kasus penyalahgunaan peralihan material pada saat kejadian avian influenza atau flu burung tahun 2007, di mana spesimen Indonesia tersebut dikirim ke luar negeri, diteliti, dan dipatenkan. Namun sayangnya, Indonesia tidak mendapatkan keistimewaan akses untuk produk dari hasil pengembangan spesimen tersebut. Saya sangat terima kasih atas undangan dari BRIN untuk kegiatan ini karena kita bisa berkolaborasi dalam membangun satu topik tentang Komite MTA, Material Transfer Agreement. Harapannya bahwa kekayaan alam Indonesia dengan segala macam turunan dan derivatnya itu bisa kita jaga, kita lestarikan dan bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dengan adanya komite ini kita berharap bahwa ada keuntungan yang dapat tidak benefit sharing serta kita bisa meningkatkan kita punya kemampuan kita dalam hal mengevaluasi segala hal yang berhubungan dengan material ini. Sementara Irwan Afrizal, pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan sisi pandang dari kebijakan otoritas manajemen terkait akses SDG, spesies liar, dan peredarannya. Irwan menyampaikan bahwa Indonesia sangat kaya akan bahasa dan suku bangsa serta warisan budaya lainnya. Indonesia juga kaya akan mega biodiversitas sehingga berpotensi terhadap pengembangan riset dan teknologi. Hal tersebut dijelaskan melalui data dan paparannya terkait kekayaan biodiversitas Indonesia yang mencakup kawasan konservasi yang luas meliputi taman wisata alam, taman hutan raya, taman burung, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan yang lainnya. Untuk itu,
ia sangat menekankan terhadap pelindungan aset-aset negara tersebut. Pada kesempatan ini, kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bagaimana regulasi pengaturan terkait otoritas peredaran sumber daya genetik spesies liar khususnya, dan bagaimana peredarannya. Termasuk di dalamnya ini bagaimana mekanisme terkait pengaturan untuk izin akses SDG, SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi, dan juga bagaimana tata kelola peredarannya melalui surat angkut TSL seperti SAT-DN maupun SAT-LN-nya. Sehingga nantinya di sana muaranya nanti apabila semua peneliti akan melakukan pengiriman atau pengalihan materialnya, nanti akan menggunakan dokumen material transfer agreement yang nantinya menjadi kesepakatan dari KLHK dan juga para pemohon. Karena di sini sifatnya dokumen agreement-nya. Upaya pelindungan terhadap material riset ini lalu ditekankan oleh Amir Hamideh selaku Direktur Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati BRIN. Untuk membekali pengetahuan tersebut, ia menjelaskan tentang kebijakan rekomendasi ilmiah dalam pengalihan materi riset ke luar negeri. Dengan terbentuknya Komite Material Transfer Agreement ini diharapkan akan membantu secara teknis terkait dengan perlindungan sumber daya hayati, ya, sehingga di dalam pentransferan untuk kepentingan non komersial khususnya untuk penelitian itu dipayungi oleh rambu-rambu yang memang memberikan ketepatan di dalam perlindungan sumber daya hayati Indonesia. Demikian BRIN Daily News kali ini. Saya Sumardi, mewakili kru yang bertugas undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.